Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alhamdulillah alamin. Teman-teman sekalian, yang pertama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, termasuk nikmat untuk merasakan bulan Ramadan ini dengan keimanan dan keislaman yang masih melekat di hati-hati kita, sehingga kita bisa memaknai bulan Ramadan ini sebagai sebuah tarbiyah, sebagai sebuah pelajaran untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada podcast kali ini kita akan membahas tema Semarak Ramadan dengan judul adalah Hiasi Ramadan dengan Al-Quran. Ya, artinya kita perlu membahas gitu ya, apa sebenarnya hubungan Ramadan dengan Al-Quran. Apakah hubungannya erat sehingga seringkali kita mendengar ketika bulan Ramadan maka banyak orang yang bergegas untuk membaca Quran. Kenapa seperti itu? Ya, perlu kita lihat di dalam Al-Quran, kata Ramadan secara makna muncul beberapa kali. Tetapi kata Ramadan sendiri itu hanya ada satu di Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183. Coba saya bacakan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dan insyaallah kita akan bahas ayat ini gitu ya, bagaimana hubungan antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Ya, yang pertama, pada kalimat Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, secara terjemahan kurang lebih bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya, kalau kita melihat, kalau kita mendalami secara bahasanya begitu ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat ini. Kalau kita pikir-pikir, kalimatnya agak tidak efektif gitu ya. Padahal ada perkataan Arab bahwasanya khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik omongan, sebaik-baik pembicaraan adalah yang ringkas, padat, dan langsung mengarah seperti itu. Artinya seharusnya kalimat yang dipilih adalah kalimat yang memiliki kata-kata yang paling sedikit yang mungkin. Artinya secara makna kita bisa mengatakan nih, misalkan anzalallahu fi syahri Ramadan Al-Quran.
Atau anzalallahu al-Qur'an fi syahri Ramadan. Yaitu secara makna kan hampir-hampir sama, tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an? Ya, yang pertama yang bisa kita dapatkan pelajaran adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memfokuskan terkait syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu sendiri. Bukan tentang turunnya Al-Qur'an, karena turunnya Al-Qur'an sudah dijelaskan di ayat yang lain. Misalkan di surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Atau di surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Ya. Artinya di ayat yang lain sudah ada penjelasan-penjelasan terkait turunnya Al-Qur'an. Nah, tetapi ini kita fokus kepada bulan Ramadan itu sendiri. Nah, Ramadan secara bahasa bermakna panas yang sangat ekstrim. Artinya kebayang ya teman-teman, di bangsa Arab, di tempat Al-Qur'an diturunkan, di sana adalah tempat yang tandus, tempat yang memang pada dasarnya sudah panas. Dan di sini dikatakan panas yang ekstrim gitu. Kebayang betapa panasnya di bulan Ramadan ini, sehingga ketika bulan Ramadan ini merupakan ujian yang luar biasa gitu. Umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berpuasa. Ya, bagaimana mereka desperate-nya begitu ya, betapa mereka merasa kesulitan. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan ini sebagai apa? Sebagai hadiah, sebagai obat begitu ya. Sebagai relief gitu bagi orang-orang yang merasakan kesulitan-kesulitan itu. Maka di sini kita bisa memahami bahwa Al-Qur'an merupakan hadiah yang luar biasa yang turun di bulan Ramadan ini dengan pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini pesannya relevan untuk semua umat manusia sampai pada saat ini. Dan maka di bulan Ramadan ini adalah waktu yang terbaik untuk kita connect kembali dengan Al-Qur'an, berinteraksi kembali dengan Al-Qur'an, memperbaiki hubungan-hubungan kita dengan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an sendiri secara bahasa ya bermakna bacaan ya, dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan ya, atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang, itu Al-Qur'an. Atau kemudian secara istilah para ulama banyak menjelaskan Al-Qur'an huwa kalamullah, adalah firman Allah, al-munazzalu ala qalbi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu baina daffati al-mushaf, tertulis di antara dua sampul mushaf, al-manqulu ilaina bitawatur, sampai kepada kita secara mutawatir. Kemudian al-muta'abbadu bi tilawati, membacanya bernilai ibadah. Al-mu'jizu bi aqsari suratin min, ya, menjadi mukjizat meski dengan surat yang paling pendek sekalipun. Kemudian al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal mukhtatamu bi suratin Nas, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Ya, kalau kita lihat Al-Qur'an sekarang ini gitu ya, itu sangat mudah didapat gitu ya. Kita bisa mendapatkan Al-Qur'an dengan cara membeli mushaf, atau kemudian sekarang banyak sedekah Al-Qur'an, atau dengan mudahnya kita bisa mendapatkan di aplikasi Al-Qur'an gitu ya. Tetapi seringkali kita kurang memaknai gitu ya. Kita kurang memaknai tentang Al-Qur'an ini sendiri gitu ya. Bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an ini dari tempat yang sangat jauh gitu ya. Dari tempat yang sangat jauh dari jangkauan kita gitu ya. Maka kita harus maknai ini sebagai hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus merasa beruntung gitu ya, bahwa kita adalah hamba-hamba yang terpilih untuk bisa mendapatkan Al-Qur'an ini. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan nikmat ini, tidak diberikan nikmat untuk mempelajari Al-Qur'an, tidak diberikan nikmat untuk mendalami ilmu Al-Qur'an. Maka kita harus syukuri ini sebagai
motivasi kita untuk lebih mengenal Al-Quran, untuk lebih mendalami Al-Quran. Kemudian Allah SWT memilih kata unzila fihil Quran, kata unzila gitu ya, bukan anzala atau nazalna begitu ya. Artinya unzila ini adalah secara ilmu nahwu gitu ya, itu adalah kata yang pasif gitu. Artinya apa? Artinya kalau secara makna Al-Quran diturunkan, dan di sini tidak disebutkan subjeknya, tidak disebutkan yang melakukan siapa gitu ya. Artinya Allah SWT tidak ingin fokus kepada dirinya gitu ya, tetapi ingin fokus kepada Al-Quran yang di sini sebagai objek diubah menjadi subjeknya, diubah menjadi pokok bahasannya. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pada bulan Ramadan jangan sampai kita hanya fokus kepada puasa-puasa kita. Jangan sampai kita hanya fokus kepada makanan berbuka saja, atau kemudian sholat-sholat tarawihnya saja, atau zakatnya begitu ya. Tetapi yang harus kita pahami bahwa ketika kita dengar bulan Ramadan, ketika kita dengar kata Ramadan, maka langsung terasosiasikan di sana adalah Al-Quran. Pikirkan tentang Al-Quran. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu datang di bulan Ramadan, dan ini ya, kalimat pasif tadi menunjukkan bahwa ini Al-Quran menjadi fokusan bahasan kita. Ramadan berhubungan dengan Al-Quran. Nah, itu tadi beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kemudian dilanjutkan pada ayat ini 3 peran Al-Quran, 3 fungsi Al-Quran, yaitu hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Nah, sebelum kita bahas 3 peran dari Al-Quran ini, kita coba bahas bahwa peran yang dimaksud di sini itu sering disebut dengan al-hal. Nah, bahwa Al-Quran memiliki 3 al-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ketika kita memahami al-hal, bahwa al-hal ini bukan hanya sebuah sifat yang dimiliki oleh Al-Quran, ya, tidak hanya menceritakan tentang kualitas dari Al-Quran, tapi lebih daripada itu. Saya beri contoh, misalkan kalau kata sifat gitu ya, misalkan buku biru gitu ya, atau orang tinggi gitu ya. Nah, biru ataupun tinggi di sana itu kan merupakan kata sifat yang itu menjelaskan dari objeknya. Nah, tetapi al-hal tidak hanya menjelaskan sifat yang sifatnya pasif gitu, tetapi Al-Quran menjelaskan sampai pada kualitas yang itu bisa kita rasakan. Jadi misalkan ada orang berjalan gitu ya, itu kan aktif gitu. Tetapi kan tidak mungkin orang itu terus berjalan, itu hanya sebuah keadaan. Nah, tapi al-hal itu menjelaskan bahwa sifat Al-Quran ini akan selalu aktif gitu. Selalu aktif, selalu bisa kita rasakan. Kita bisa melihat manfaatnya. Kita bisa merasakan efeknya, dampaknya terhadap kita. Ini luar biasanya al-hal Al-Quran yang nanti akan kita bahas. 3 al-hal Al-Quran yang itu insya Allah akan mengubah hidup kita. Nah, yang pertama adalah hudal linnas ya. Ini kalau secara terjemahan bebas adalah petunjuk bagi manusia gitu ya. Nah, kita perlu bedakan petunjuk dengan guidance, atau dalam bahasa Inggris ada guide, ada guidance. Atau dalam bahasa Arab ini sebenarnya ada kata hudan, ada kata hadi atau hadian gitu ya. Itu berbeda. Kalau hadi itu hanya sebuah guide, tetapi hudan adalah guidance gitu ya. Bedanya apa? Misalkan kita sedang tersesat, kita tanya ke orang gitu ya, kemudian orang memberikan petunjuk jalan gitu ya, lurus, belok kiri, belok kanan. Nah, itu hanya sebagai guide. Tapi Al-Quran tidak cukup hanya menunjukkan jalan saja gitu ya, tapi Al-Quran adalah sebagai guidance. Dia tidak hanya menunjukkan jalan, tetapi dia akan memberitahu di jalan itu nanti ada bahaya. Oh, dipilih ke kanan karena jalannya lebih nyaman gitu ya. Artinya sampai menemani pada perjalanan itu Al-Quran sebagai guidance. Dan
kata hudan di sini menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah satu-satunya guidance. Kita sering dengar nurun ala nur gitu ya, bahwa Al-Quran adalah cahaya di atas cahaya. Jadi Al-Quran menutupi cahaya petunjuk dari yang lain. Cahayanya melingkupi dari seluruh cahaya yang ada di muka bumi ini. Inilah Al-Quran sebagai guidance gitu ya. Nah, kemudian ketika kita membahas guidance, maka di dalamnya tidak hanya berisi informasi gitu ya. Nah, ada perbedaan mendasar gitu ya antara informasi atau knowledge gitu ya dengan guidance, dengan petunjuk. Kalau informasi, sebanyak apapun informasi gitu ya, itu bisa jadi tidak bermanfaat untuk kita. Ada banyak informasi yang itu sifatnya ya hanya pengetahuan saja gitu. Tetapi ketika Al-Quran sebagai guidance, maka informasi yang ada di Al-Quran itu pasti berguna untuk kita. Bahkan hanya sedikit informasi saja itu bisa sudah kita bisa gunakan sebagai guidance. Sebagai contoh saja, Ashabul Kahfi, kisah yang sudah sering kita dengar. Mereka itu bukan seorang mahasiswa, bukan seorang ulama gitu ya. Mereka hanyalah seorang pemuda biasa gitu. Bukan seorang nabi juga gitu. Tetapi mereka hanya berpedoman bahwa Tuhan itu satu, bahwa Allah itu Esa begitu ya. Nah, hanya berpedoman kepada itu saja sudah bisa memberikan guidance kepada mereka. Ya, di surat Al-Kahfi itu ya, nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ya, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa mengamalkan Al-Quran sebagai guidance atau kemudian menghayati Al-Quran sebagai guidance mengharuskan kita gitu ya untuk mempelajari bahasanya Al-Quran, untuk mempelajari knowledge yang ada di Al-Quran, untuk mempelajari tafsirnya Al-Quran, untuk mempelajari akademiknya Al-Quran gitu ya. Oh, ini Al-Quran ini sangat-sangat dalam gitu untuk menjadikan dia sebagai guidance. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan dari guidance ini adalah bahwa ketika kita memahami Al-Quran sebagai guidance, maka ini merupakan solusi dari setiap permasalahan kita. Petunjuk berarti kan dia pasti ya bisa mengarahkan kita ke jalan yang benar, bisa mengarahkan kita jalan keluar yang kita butuhkan. Nah, maka ketika kita memaknai ini, setiap kita mendapatkan masalah, setiap kita mendapatkan kesulitan, maka yang harusnya kita hubungi pertama kali gitu ya, bukan teman kita, bukan orang tua kita gitu ya, tetapi yang harus kita hubungi pertama kali adalah Al-Quran sebagai guidance gitu. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada kesulitan, Al-Quran yang harus pertama kali kita hubungi untuk kita bisa mendapatkan solusi daripadanya. Nah, kemudian pada kata linnas ya, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Di sini Allah SWT ingin menjelaskan kepada kita Al-Quran bukan hanya bermanfaat untuk umat muslim saja. Ya, bukan hudan lil muslimin, tetapi hudan linnas, untuk semua manusia. Untuk keuntungan semua umat manusia. Nah, maka prioritas kita adalah keuntungan atau kemaslahatan bagi seluruh umat manusia gitu. Misalkan di bulan Ramadan ini kita banyak sedekah gitu. Nah, sedekah kita apalagi di masa pandemi ini sangat penting teman-teman. Sangat penting bukan hanya bagi umat muslim saja, tetapi sedekah kita adalah sangat penting bagi seluruh umat manusia gitu. Jangan batasi sedekah hanya untuk saudara kita sama muslim, tapi sedekah kita adalah untuk kemaslahatan umat gitu. Ya, bagaimana saudara-saudara kita, baik yang muslim baik yang non muslim, semua kesulitan di masa pandemi ini. Ada banyak yang kehilangan
pekerjaan, ada yang banyak kehilangan penghasilan. Dan di situ kita harus bahu-membahu untuk kepentingan umat manusia seperti Al-Qur'an gitu. Nah, kemudian tadi kita bahas terkait Al-Qur'an sebagai solusi. Nah, di sini Linnas di sini menjelaskan bahwa setiap orang gitu ya, setiap orang itu pasti solusinya bisa diselesaikan oleh Al-Qur'an. Tidak peduli bagaimanapun masalahnya, tidak peduli bagaimanapun jauhnya dia dari Al-Qur'an atau dekatnya dia dari Al-Qur'an, Al-Qur'an ini bisa memberikan solusi. Semua orang bisa mengambil solusi dari Al-Qur'an. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an. Saya kasih contoh di dalam pandemi ini. Ya, kalau kita lihat pandemi ini gitu ya, misalkan saya sebagai tenaga medis kayak gitu, itu mempelajari bahwa virus corona sebenarnya menyebar lewat hewan, tetapi kemudian dia bermutasi sehingga bisa menginfeksi manusia. Karena apa? Karena perilaku ya orang-orang yang berada di Wuhan yang memakan hewan-hewan buas, yang memakan hewan-hewan liar seperti itu. Nah, dari Al-Qur'an kita bisa melihat nih perintah tentang makan gitu. Ya, misalkan di surat Al-Baqarah gitu ya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, bahwa perintah untuk memakan makanan yang halal dan thayyib adalah untuk semua manusia. Ya ayuhan nas gitu. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi ya ayuhan nas yang itu perintahnya untuk seluruh manusia. Ini menggambarkan bahwa efek makanan itu ya, efek makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia itu efeknya bisa sistemik, efeknya bisa mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Seperti saat ini ya, bagaimana makanan yang dimakan oleh mereka yang tidak memahami gitu ya, mereka memakan hewan-hewan buas, itu efeknya ke kita gitu, efeknya ke seluruh umat manusia. Virusnya bisa bermutasi, kemudian bisa menginfeksi manusia gitu. Ya, berbeda ceritanya kalau mereka ya mendapatkan hikmah dari Al-Qur'an bahwa perintah untuk makan makanan yang halal dan thayyib itu adalah untuk semua manusia gitu. Itu akan berbeda ceritanya. Mereka tidak akan memakan makanan yang hewan-hewan buas gitu, makan makanan yang buruk kayak gitu. Nah, itu menggambarkan bahwa Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk umat muslim saja. Nah, kemudian bagaimana jadi perintah yang ada di Al-Qur'an itu untuk semua orang gitu ya, untuk semua umat manusia, maka ini memberikan penjelasan juga bahwa setiap orang, semua orang itu pasti mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan Al-Qur'an gitu. Bukan kemudian Al-Qur'an sulit untuk dilakukan, tidak. Hudal linnas yang memberikan penjelasan bahwa semua orang pasti mampu untuk melaksanakan perintah-perintah yang ada di Al-Qur'an, untuk menghindari larangan-larangan yang ada di Al-Qur'an. Itu juga dijelaskan juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, bahwa Allah SWT tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Ya. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari fungsi yang pertama dari Al-Qur'an, hudal linnas. Kemudian fungsi yang kedua adalah wabayyinatin minal huda, atau penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris adalah penjelasan itu adalah clear proof gitu ya. Juga merupakan pembuktian, yang pembuktiannya itu dari dalam dirinya sendiri. Jadi Al-Qur'an itu penjelasannya atau pembuktiannya itu ya ada di dalam Al-Qur'an itu. Maka ada sebuah perkataan bahwa tafsir dari Al-Qur'an itu yang paling baik adalah dari Al-Qur'an itu sendiri. Penjelasannya adalah dari dalam Al-Qur'an ini sendiri. Nah, ini berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya ya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam diberikan petunjuk gitu ya, diberikan petunjuk berupa Taurat, tetapi pembuktiannya adalah dengan tongkatnya gitu ya. Mukjizat pembuktiannya adalah dari tongkatnya.
Nah, tetapi Al-Quran menggabungkan ya, dari guidance, petunjuk, dan juga pembuktian atau penjelasan dari petunjuk itu. Nah, kemudian bahwa Al-Quran itu saking hebatnya gitu ya, dia tidak membutuhkan pembuktian dari luar Al-Quran gitu. Misalkan nih, sekarang banyak penelitian-penelitian sains yang kemudian membuktikan fakta-fakta yang ada di Al-Quran, membuktikan ayat-ayat yang ada di Al-Quran, seperti misalkan air laut yang terpisah, atau kemudian fakta-fakta terkait embriologi dan lain sebagainya, yang itu baru terbukti ya beratus-ratus tahun setelah Al-Quran itu hadir gitu ya. Artinya apa? Al-Quran ini tidak membutuhkan pembuktian dari tempat yang lain, dari dulu itu sudah terbukti gitu ya, dari Allah SWT. Kenapa? Karena walau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau bukan Al-Quran ini dari Allah gitu ya, pasti sudah ada kesalahan-kesalahan di dalam Al-Quran ya. Nah, kemudian terkait mukjizat Al-Quran ini gitu ya, yang sampai sekarang gitu ya, Al-Quran itu tidak berubah, itu juga bagian dari penjelasan bayinat minal huda ini ya. Bayinat itu dari kata bayinah gitu ya, memiliki akar kata yang sama dengan mubin ya. Jadi Al-Quran diturunkan bilisanin arabiyyin mubin ya. Nah, kalau kita perhatikan arabiyyin mubin itu adalah bahasa Arab yang mubin. Mubin itu juga berarti jelas gitu ya. Tetapi tidak hanya jelas. Kalau kita bahas terkait bahasa ya, bahasa itu sangat erat dengan budaya. Artinya dia akan terus berubah. Bahkan bahasa Arab pun berubah. Bahasa Indonesia terus berubah sepanjang zaman. Bahasa Inggris juga berubah. Nah, tetapi di sini memberikan penjelasan bahwa Arabiyyin mubin gitu, itu Al-Quran dipertahankan bahasanya oleh Allah SWT, dipertahankan maknanya oleh Allah SWT menggunakan bahasa Arab yang itu sudah pakem. Artinya orang-orang zaman sekarang itu masih bisa mempelajari bahasa Arab yang ada di zaman dulu gitu. Jangan khawatir kita kehilangan makna Al-Quran gitu. Dan Allah SWT sudah menjanjikan untuk menjaga Al-Quran ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Al-Quran ini sampai sekarang itu masih terjaga. Dari mulai setiap hurufnya, kata-katanya, maknanya, tafsirnya, hingga bagaimana cara membacanya itu sampai sekarang masih terjaga. Jadi kalau dalam Matan Ibnul Jazari gitu ya, wal akhdhu bitajwidi hatmul lazim wa lam yusahhil qur'ana athim li'annahu bil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Ya, jadi bahkan untuk cara membaca Al-Quran saja gitu, itu sudah diatur gitu. Maka menerapkan tajwid merupakan hal yang wajib dan harus. Barang siapa tidak membenahi bacaan Al-Quran dengan sahih, maka ia berdosa. Karena Allah SWT menurunkan Al-Quran ini lengkap dengan cara membacanya. Dan demikian pula Al-Quran ini sampai kepada kita. Oke, lanjut ya. Lanjut fungsi Quran yang ketiga, yaitu Al-Furqan. Kalau teman-teman perhatikan, di dua fungsi sebelumnya itu adalah hudan linnas wa bayinatin minal huda. Kata hudan dan kata bayinatin itu adalah nakirah. Kalau teman-teman belajar nahwu ya, itu adalah nakirah yang sifatnya umum gitu. Tetapi Al-Furqan pakai alif lam yang berarti ma'rifat gitu ya. Kenapa Allah SWT memakai kata Al-Furqan bukan Furqanan gitu? Nah, ini menjelaskan bahwa Al-Furqan di sini bersifat unik, tidak diberikan ke kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, Al-Furqan dari kata faraqah yang berarti memisah gitu ya, membedakan. Ya, kalau kata furqanan gitu ya, furqanun itu kan wazannya sama dengan Al-Qur'an gitu ya. Furqan sama dengan Quran gitu ya. Nah, itu artinya pembeda yang luar biasa gitu. Ya, secara mubalaghah ya, pembeda yang luar biasa. Pembeda dari apa? Seringkali kalau di dalam terjemahan adalah pembeda dari hak dan batil. Ya,
Itu benar gitu ya. Tapi coba kita bahas lebih dalam untuk memahami keistimewaannya Al-Quran ini ya. Bahwa Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, bahkan berbeda dengan hadis. Banyak ulama yang meneliti terkait bahasanya Al-Quran dan bahasanya hadis itu sudah berbeda. Kenapa? Karena ya di dalam Al-Quran itu ada pesan, kemudian ada kata-katanya, yaitu semuanya datang dari Allah, bukan datang dari redaksinya Rasulullah SAW gitu. Nah maka ini bedanya antara Al-Quran dengan hadis Qudsi ya. Teman-teman pernah dengar hadis Qudsi adalah hadis yang datang dari Allah SWT gitu. Misalkan ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman. Nah itu kan adalah sebuah hadis Qudsi gitu ya. Nah tetapi Al-Quran berbeda dengan hadis Qudsi. Kenapa? Karena kalau hadis Qudsi itu redaksinya, kata-katanya itu berasal dari Nabi Muhammad SAW gitu. Pesannya dari Allah, kemudian Nabi Muhammad memparafrase gitu ya kata-kata itu. Nah tapi Al-Quran berbeda. Al-Quran maknanya dan kata-katanya itu datang dari Allah. Makanya kalau secara bahasa gitu ya, secara kata-kata itu di Al-Quran luar biasa gitu. Banyak kata-kata yang itu sangat indah. Kemudian banyak kata-kata yang dia itu berpasang-pasangan seperti itu ya, dan lain sebagainya. Banyak mukjizat yang bisa kita dapatkan dari mempelajari kata-kata di dalam Al-Quran. Dan ini sangat disadari oleh para kafir Quraisy zaman dulu gitu ya, oleh para sahabat gitu. Ya bagaimana Nabi Muhammad SAW itu sangat dikenal ya di kalangan bangsa Arab pada saat itu sebagai ya Al-Amin gitu kan ya. Dan Nabi Muhammad bukan dikenal sebagai penyair gitu. Nah maka orang Arab itu tahu kata-katanya Nabi Muhammad itu seperti apa. Nah ketika Nabi Muhammad SAW mendakwakan Al-Quran gitu ya, ini kata-katanya siapa? Berbeda dengan biasanya gitu, berbeda dengan perkataan Nabi Muhammad SAW yang biasa gitu. Nah maka bagi orang-orang yang memperhatikan ini, wah ini pasti datangnya dari Allah SWT kayak gitu. Ya jadi kelihatan bedanya ya, kata-kata dari Al-Quran yang itu datangnya dari Allah SWT dan kata-kata yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian Al-Quran sebagai Al-Furqan juga akan memberikan pembeda antara jalan kesuksesan dengan jalan kegagalan. Ya di Al-Quran banyak sekali perintah-perintah, banyak sekali larangan-larangan, banyak sekali kisah-kisah yang ada di sana. Itu pasti bisa memberikan pelajaran kepada kita bagaimana meniti jalan untuk sebuah kesuksesan, pun juga untuk meniti jalan untuk kegagalan gitu. Itu sudah dijelaskan di sana, sudah menjadi pembeda begitu. Bagaimana ketika kita berada di jalan Al-Quran gitu ya, bagaimana ketika kita mencintai Al-Quran gitu, maka Al-Quran yang akan menunjukkan jalannya. Kita melakukan perintah-perintah yang ada di Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kesuksesan itu sendiri, karena itulah jalannya seperti itu. Nah itu Al-Quran sebagai Al-Furqan. Oke, kita sudah mempelajari betapa istimewanya Al-Quran ya, dari penjelasan ayat tentang Ramadan surat Al-Baqarah ayat 185. Itu baru istimewanya Al-Quran tuh, bagaimana tadi Al-Quran mempunyai 3 fungsi tadi ya, hudalina sobinati minal huda wal furqan. Belum kita membahas keutamaan atau keistimewaan orang-orang yang bersama dengan Al-Quran, karena memang bagaimanapun Al-Quran itu akan mulia, dan siapapun yang bersama dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Bahwasanya sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran dan menjatuhkan kaum yang lain dengan Al-Quran juga gitu. Ya, kita lihat ya, bagaimanapun atau siapapun orang yang bersama dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Malam di mana diturunkannya Al-Quran, malam Lailatul Qadar, menjadi malam yang paling mulia. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan, menjadi bulan yang paling mulia di antara 11 bulan yang lain.
Kemudian tempat diturunkannya Al-Quran, Makkah dan Madinah, menjadi tempat yang paling mulia yang ada di dunia ini gitu ya. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kepadanya diturunkan Al-Quran, maka menjadi Nabi yang paling mulia, menjadi Rasulullah yang paling mulia. Atau kemudian malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang membawa Al-Quran, maka menjadi malaikat yang paling mulia. Nah, itulah betapa Al-Quran di setiap keadaannya, di setiap orang atau siapapun yang berinteraksi dengannya akan menjadi mulia. Di hadis yang lain, di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan jalan Al-Qur'an ini untuk menjadi sebaik-baik manusia dengan cara ta'allama al-Qur'an. Nah, di antara makna ta'allama al-Qur'an adalah sungguh-sungguh dalam belajar Al-Qur'an, kemudian menghafalkan Al-Qur'an dan juga mempelajari tafsirnya. Dan masih banyak ya keutamaan-keutamaan yang lain yang akan didapatkan oleh seseorang yang intens interaksinya dengan Al-Quran. Ya, bagaimana dia akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti, mendapatkan surga dengan tingkatan yang tinggi, diberikan nikmat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana di kehidupan kita sehari-hari akan menjadi orang-orang yang tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini terkait Al-Quran ini? Ya, sering kali kita punya target-target di dalam bulan Ramadan ya, seperti target khatam Al-Quran ya, itu insya Allah sudah baik. Bagaimana kita mengkhususkan khatam 30 juz membaca di bulan Ramadan, itu juga merupakan amalan para salafus saleh juga ya. Bahkan Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan 60 kali di bulan Ramadan gitu ya. Itu luar biasa. Tapi intinya adalah bagaimana Rasulullah SAW pun ketika bulan Ramadan beliau setoran gitu ya, talaki kepada malaikat Jibril 30 juz itu, 30 juz Al-Quran itu di bulan Ramadan. Nah, maka di bulan Ramadan ini kita yang ilmunya masih banyak kurang ya, harus punya target khusus di bulan Ramadan ini terkait Al-Quran yang tidak hanya khatam gitu. Misalkan ada orang yang punya target khatam sekalian baca terjemahannya, untuk kemudian mentadabburinya, atau kemudian mempelajari tafsirnya, atau sebenarnya hal yang paling mendasar gitu ya dari ulumul Quran gitu ya. Perintah paling awal dari Al-Quran ini adalah yang di surat Al-Muzammil ya, waratilil Qur'ana tartila. Ya, bagaimana perintah kita untuk membaca Al-Quran rotil dengan tartilnya gitu. Ya, rotil itu padahal kan sudah perintah yang itu ada wazannya fa'ala gitu ya, yang ada penekanan di sana gitu. Kita benar-benar diperintahkan untuk membaca dengan tartil. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mendefinisikan tartil ini adalah huwa at-tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, sesungguhnya membaca dengan tartil itu adalah bagaimana kita membaca sesuai dengan tajwidnya, yaitu sesuai dengan makharijul huruf dan memenuhi hak dan mustahaknya, yaitu pengertian tajwid. Dan kemudian wa ma'rifatul wuquf, kita mengetahui seluk-beluk wakafnya. Ya, artinya betapa banyak ya, betapa dalam ilmu Al-Quran itu tidak hanya tajwidnya, kita juga harus mengetahui ilmu wakaf dan ibtidanya gitu. Padahal ilmu wakaf dan ibtidah itu harus didasari dengan ilmu bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu sirah gitu ya, ilmu balaghah dan lain sebagainya. Nah, artinya kita masih punya banyak PR nih. Di bulan Ramadan ini kita coba gitu ya, kita coba belajar, kita coba membuat target mulai dari yang dasar. Bagaimana kita membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Caranya bagaimana? Cara kita belajar gimana? Al-Quran pun sudah menjelaskan, faidha qara'nahu fattabi' qur'anah. Ya, jadi sebaik-baik metode dalam pengajaran Al-Quran adalah
Wa idza qara'nahu, ketika ada yang membacakan, guru membacakan, maka fattabi' qur'ana, ikutilah pembacaan itu, ikutilah apa yang diajarkan oleh guru itu gitu ya. Jadi rukun kita dalam belajar Al-Qur'an itu yang pertama ada gurunya, kemudian di sana ada proses talqin gitu ya, bagaimana guru membacakan huruf-huruf yang ada di Al-Qur'an, membacakan ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an, dan kita menirukannya. Kemudian yang ketiga adalah proses talaqi ya. Bagaimana kemudian kita membaca dan guru mengoreksi atau membenarkannya. Seperti itu. Yaitu kita coba mulai di bulan Ramadan ini, kita cari guru, cari lingkungan-lingkungan yang baik untuk kita belajar Al-Qur'an. Kalau kita sudah menguasai atau kita sudah belajar tahsin gitu ya, belajar tajwid, ya kita mulai juga untuk menghafalkan Al-Qur'an. Kita murojaah juga hafalan-hafalan yang sudah kita hafal. Atau kemudian lebih dalam lagi kita tadabburi Al-Qur'an, kita pelajari tafsirnya gitu ya. Ya, karena ilmu Quran itu sangat luas gitu. Lau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, inilah luasnya ilmu Allah, luasnya ilmu Al-Qur'an. Seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat dari Allah, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Allah, meskipun didatangkan juga tambahan sebanyak lautan itu gitu ya. Itu betapa luasnya ilmu Allah yang harus kita mulai sedikit demi sedikit kita pelajari. Ya, mungkin itu dulu sedikit podcast dari saya. Semoga menjadi pengingat untuk kita di bulan Ramadan ini, memperbaiki interaksi kita terhadap Al-Qur'an, memperbanyak interaksi kita terhadap Al-Qur'an, membuat target-target baru untuk mempelajari ilmu Al-Qur'an. Semoga Allah SWT memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan keistiqomahannya kepada kita. Saya ucapkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.